Sobat VC, tahu nggak sih, banyak platform e-commerce sedang gonjang-ganjing di tengah badai PHK. Pada awal tahun ini pun, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Lazada, mengumumkan telah melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja karyawan mereka di sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Kabar ini cukup mengejutkan karena perusahaan e-commerce ini diklaim sukses saat melakukan promo 12-12 tahun kemarin. Tak hanya itu, kabar Lazada PHK karyawan ini muncul setelah e-commerce tersebut mendapatkan suntikan dana sebesar 634 juta US dollar atau setara dengan 9,8 triliun rupiah dari Alibaba. Sebenarnya apa ya yang terjadi? Mengingat Lazada adalah platform marketplace yang berada di urutan ketiga setelah Tokopedia dan Shopee. Dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 47.690.000. Mari kita bedah bisnis Lazada. Bedah bisnisnya, tiru strateginya. Lazada merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan kantor pusat yang berada di Singapura dan cabang di sejumlah negara di wilayah tersebut. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 oleh Rocket Internet. Raksasa e-commerce Cina Alibaba mengakuisisi saham pengendali di Lazada dan operasinya di Asia Tenggara pada tahun 2016. Website Lazada ini pertama kali diluncurkan pada 27 Maret 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Semenjak diluncurkan, Lazada berhasil menarik minat sejumlah investor, misalnya Tesco, JP Morgan, dan Swedia Kinevic. Bahkan pada tahun 2014, perusahaan raksasa telekomunikasi asal Singapura termasuk Holdings menyuntikkan dana sebesar 250 juta US dollar. Pada tahun 2014, Alibaba Group membeli sebagian besar saham Lazada dan sejak itu juga perusahaan ini menjadi bagian dari kelompok usaha Alibaba. Akuisisi ini membantu Lazada mempercepat pertumbuhannya di Asia Tenggara dan memperluas jangkauannya ke wilayah yang lebih luas. Diketahui, Alibaba menyuntikkan dana sebesar 1 miliar US dollar kepada Lazada dan berakibat pada valuasi Lazada yang meningkat menjadi 1,5 miliar US dollar. Dengan akuisisi tersebut, Alibaba berhasil mendapatkan saham mayoritas di Lazada. Saat ini, Lazada telah memiliki cabang di 6 negara dengan mengandalkan Big Data sebagai ujung tombak penjualannya. Puncak penting bagi Lazada pada tahun 2018 adalah pembukaan Lazmall atau Lazada Mall, yaitu sebuah platform yang memungkinkan brand besar untuk membuka toko utama mereka sendiri. Pertumbuhan yang luar biasa ini di antara para brand besar seperti Apple, Estée Lauder, Unilever, P&G, dan lainnya. Di tengah pertumbuhan dan perkembangannya, e-commerce asal Singapura ini disebut melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawannya di kantor induknya Singapura pada 3 Januari 2024 kemarin. Langkah PHK ini diambil akibat bisnis Lazada tergerus agresivitas TikTok Shop di pasar Asia Tenggara dan transformasi Alibaba yang membuatnya menjadi lebih efisien. Badai pemutusan hubungan karyawan atau PHK menerjang perusahaan rintisan atau startup. Sejak awal tahun 2022, satu persatu startup mengumumkan efisiensi dengan mengurangi karyawan mereka secara massal. Jumlahnya pun tak sedikit loh, bahkan ada yang mencapai ratusan. Di antaranya adalah Shopee. Pada September 2022, Shopee akhirnya mengumumkan PHK karyawannya di Indonesia. Kabarnya, 3% dari karyawan Shopee di Indonesia terkena imbas langkah efisiensi tersebut. Yang kedua ada JD.ID. JD.ID 2 kali melakukan PHK, yang terakhir yaitu pada Desember tahun 2022. PHK JD.ID berdampak ke sekitar 200 orang atau 30% dari total pegawai mereka. Yang ketiga ada OLX Autos. OLX Autos merupakan platform marketplace jual beli barang bekas. Baru-baru ini, OLX Autos mengumumkan adanya PHK sebanyak 15% atau sekitar 150 orang karyawannya. Kemudian yang keempat ada Lazada.
Melansir pihak Straits Times di tahun 2024 ini, pihak Lazada menjelaskan langkah efisiensi karyawan harus dilakukan agar kinerja perseroan menjadi lebih gesit dan juga efisien. Kata juru bicara Lazada, transformasi ini mengharuskan kami menilai kembali kebutuhan tenaga kerja dan struktur operasional untuk memastikan bahwa Lazada berada pada posisi yang lebih baik dalam mempersiapkan masa depan bisnis perusahaan. Pengurangan karyawan yang dilakukan Lazada bukan pertama kalinya terjadi loh. Pada Oktober 2023, Lazada juga tercatat melakukan hal yang serupa. Menurut dari Tech in Asia, Lazada bermaksud untuk mengurangi sekitar 30% dari tenaga kerjanya di seluruh wilayah. Adapun The Edge Singapore mengetahui bahwa Lazada memperkerjakan sebanyak 10.000 karyawan di 6 negara meliputi Filipina, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Singapura. Karyawan dari berbagai tingkatan dalam perusahaan terkena dampak pemecatan ini. Fungsi komersial, retail, hingga pemasaran disebutkan sebagai beberapa area yang terpengaruh. CEO lembaga riset Momentum Works, Jiang Ganli, berasumsi bahwa PHK ini disebabkan oleh perubahan ekonomi global selama 2 tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan bisnis e-commerce secara umum mengalami perlambatan karena konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja. Li mengatakan, perusahaan yang memang sudah terlalu lama melakukan bakar uang mulai kesulitan mencari strategi untuk mencari profit. Kondisi ini diperparah dengan adanya persaingan yang ketat antara e-commerce, terutama dengan kehadiran pesaing baru TikTok Shop yang diketahui juga bekerja sama dengan Goto lewat Tokopedia. TikTok Shop telah mendisrupsi pasar e-commerce Asia Tenggara. Meskipun di tahun 2022, Lazada pernah percaya diri di tengah badai PHK massal yang menghantam perusahaan e-commerce. Lazada Indonesia justru membuka kesempatan untuk masyarakat yang masih mencari pekerjaan. Tetapi, kini harus ikut terseret badai PHK di tahun 2024. Lazada juga mengklaim bahwa transformasi organisasi ini mengharuskan manajemen Lazada untuk menilai ulang kebutuhan tenaga kerja dan struktur operasional guna memastikan posisi Lazada lebih kuat dalam membangun ketahanan bisnis dan sumber daya manusia untuk jangka panjang. Pernyataan ini secara tidak langsung mengkonfirmasi telah terjadi PHK demi mentransformasi bisnis Lazada ke depannya. Keputusan ini memang sangat menyakitkan bukan hanya untuk para karyawannya yang terkena PHK saja, namun juga karyawan yang selamat dan masih bertahan di Lazada. Kenapa ya? Survivor guilt atau perasaan bersalah secara berlebihan lantaran menjadi satu-satunya orang yang selamat dari musibah atau kondisi yang mengancam karir. Tidak hanya itu, survivor guilt juga bisa terjadi akibat kecemasan terhadap diri sendiri atau low esteem. Pasalnya, kondisi ini bisa membuat seseorang sering menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang terjadi di luar kendali, sehingga membuat produktivitas kerjanya menjadi terganggu. Maka dari itu, perlu memilih perusahaan tempat bekerja yang memiliki prospek ke depannya. Berhati-hatilah dengan perusahaan yang membuka lowongan kerja secara besar-besaran. Kedua pelajaran penting dari PHK Lazada ini adalah bijak dalam mengambil keputusan bisnis. Karena dunia sedang dihadapi dengan berbagai kondisi ekonomi yang tidak pasti, mulai dari inflasi perubahan signifikan setelah pandemi yang membuat beberapa perusahaan harus gulung tikar karena gegabah dalam membuat proyeksi dengan adanya suntikan dana yang masuk dari investor. Sobat VC, menurut kalian gimana nih mengenai gelombang PHK di perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia? Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Kira-kira Sobat VC mau bedah bisnis apa lagi nih? Yuk tulis di kolom komentar.